Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam acara Cahaya Ramadan. Dan sembari menanti waktu berbuka puasa, kita akan berdiskusi, ngobrol bersama narasumber yang sudah bersama saya di studio hari ini, yaitu Bapak Al-Ustadz Miswan Tahadi. Beliau akan membawakan satu tema menarik berkenaan dengan zakat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miswan Tahadi adalah Wakil Ketua 1 Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Yeah, membidangi apa ini Pak Miswan? Bidang penghimpunan zakat. Penghimpunan zakat dalam hal apa ini? Jadi semua zakat, zakat fitrah, zakat mal juga di bidang Bapak? Semua, cuma tekanannya pada zakat mal. Zakat mal, Ya, tekanannya pada zakat mal. Baik, saudara pemirsa, sebelum saya mengajak narasumber kita untuk berbincang tentang zakat lebih luas lagi, kita dengarkan terlebih dahulu prolog atau pengantar singkat berkenaan dengan tema zakat bersama Al-Ustadz Miswan Tahadi, Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Ramadan TVRI Kalimantan Timur yang berbahagia dimanapun berada, dan Pak Arlian yang saya hormati. Alhamdulillah pada saat ini menjelang berbuka kita akan berbincang-bincang seputar zakat. Zakat insya Allah sudah merupakan pengetahuan umum bagi kaum muslimin. Dia merupakan salah satu di antara pilar-pilar Islam atau rukun Islam. Ya, begitu pentingnya sehingga Allah Ta'ala menempatkan dia sebagai kewajiban asasi dalam kehidupan kaum muslimin. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Itu pilar-pilar Islam. Manakala ini kita tunaikan, maka tegaklah keislaman kita. Manakala salah satu di antara pilar ini kita abaikan, maka sama saja kita meruntuhkan keislaman kita. Ya. Begitu asasinya posisi zakat dalam Islam. Seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud mengatakan, barang siapa yang tidak menunaikan zakat, maka sholatnya tidak sah. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mukri atau guru Qur'annya para sahabat yang lain. Nah, zakat ini ada dua macam, yaitu ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Yang banyak difahami oleh orang zakat fitrah. Nah, sementara zakat mal agak terabaikan. Ya. Nah, maka pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa terbuka wawasan kita, pikiran kita dengan apa itu zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang kita keluarkan dari harta kita atau sebagai kewajiban yang melekat pada harta kita. Kalau zakat fitrah itu melekat pada jiwa kita. Ya. Jadi kalau kita satu keluarga 5 orang, maka kita wajib memberikan zakat fitrah kepada 5 orang. Atas nama 5 orang tersebut. Kepada yang berhak, fakir dan miskin. Ya. Berupa bahan makanan, dalam hal ini beras, ya, yang jumlahnya kalau zaman Nabi 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud. Kalau kita konversi sekarang sekitar 2,7 kilogram beras. Gitu. Nah, biasanya juga di konversi juga dengan uang. Bagi orang yang kesulitan zakat dengan beras, maka dibolehkan. Para ulama membolehkan mengganti dengan uang. Banyak pembahasan, tetapi pemerintah dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional telah menetapkan bahwa kebolehannya, kesahannya zakat dengan uang. Kalau diuangkan ini masing-masing daerah berbeda-beda, Pak. Ya. Tergantung pada
harga beras di situ. Biasanya Kementerian Agama setempat atau pemerintah daerah langsung mengumumkan berapa itu. Nah, adapun tentang zakat mal adalah zakat yang menjadi kewajiban atas harta kita. Nah, ada macam-macam objek zakat dari mal kita, tapi secara umum sesungguhnya setiap harta kita itu di situ ada kewajiban zakatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakatnya, ya, anfiqu, infakkanlah, maksudnya keluarkan zakatnya. Min thayyibati ma kasabtum, dari usaha-usaha yang baik-baik yang kamu lakukan. Maksudnya kita punya usaha apa, bisnis apa, ya, jasa atau barang yang kemudian menghasilkan harta, maka di situ secara umum ada hak orang lain. Ya. Dalam ayat lain disebutkan wa fi amwalim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Orang-orang yang selamat di akhirat itu adalah orang-orang yang sadar bahwa di dalam hartanya itu ada hakun maklum, ada hak-hak yang tertentu yang telah ditetapkan, ya, yang telah diketahui. Lis-sa'ili wal mahrum, yaitu milik mereka yang meminta-minta maupun tidak meminta-minta. Itu keumuman bahwa dalam setiap harta kita itu ada hak orang lain. Ya. Nah, ada jenis-jenis usaha atau apa bidang-bidang yang kemudian masuk objek zakat, pertanian misalnya. Itu ada ketentuannya sendiri. Kalau pertanian tada hujan, artinya seorang petani menanam dan hanya menanam, tidak membiayai, tidak mengurusi, maka ketika dia panen, dia wajib keluarkan zakatnya. Ya. Apakah semua yang nanam harus mengeluarkan zakatnya dan berapa zakatnya? Nah, tidak semuanya. Ketika kita bertani, menanam, kemudian menghasilkan yang kalau kita hitung itu mencapai nisab. Ya. Ya. Nah, nisabnya kalau kita hitung sekarang yang telah ditetapkan oleh Basnas itu 653 kilogram gabah. Gabah kering panen. Bukan gabah kering giling. Jadi ketika panen itu kemudian bobotnya atau kita perkirakan itu sudah lebih dari 6 kuintal. Berapa itu? 653, jadi 6 kuintal setengah lah. Maka dia sudah wajib keluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Sekali lagi kalau itu bukan intensif, hanya menanam, tidak membiayai, tidak mengairi, maka dia 10% dikeluarkannya. Jadi 65 kilogram dari 600. Tapi kalau itu intensif, penanamannya dengan pengairan, dengan pemupukan dan perawatan dan seterusnya, maka dia 5% dari nisab tersebut. Begitu juga pengaliannya, ya, atau lanjutannya. Itu dari sisi zakat pertanian. Nah, zakat pertanian bukan hanya gabah, walaupun itu konversi gabah. Ya, sawit juga termasuk bagian dari pertanian, kebun pala, kebun anggur, kebun kurma, kebun coklat, atau apa saja yang jenis tanaman dikonversikan dengan gabah tersebut. Ya, ini fikihnya seperti itu di Indonesia sudah ditetapkan seperti itu. Kemudian selain pertanian, peternakan juga ada. Nah, peternakan ini hitungannya lebih rinci, mengacu kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tetapi sekali lagi di sini ada peternakan yang sifatnya tradisional, tapi ada peternakan yang bukan lagi tradisional, tapi sudah dikelola dengan manajemen bagus dan dia sudah menjadi seperti industri. Nah, pertanian juga ada bedanya nanti. Kalau dia menjadi industri pertanian, maka dia berbeda lagi.
kita sawit, kalau sawit normal, tradisional, hitungannya seperti pertanian. Ya. Tapi kalau dia sawit sebagai sebuah perusahaan, nah, dengan manajemen perusahaan, maka hitungnya bukan lagi sebagai pertanian, tapi masuk kepada industri pertanian. Ini ijtihad para ulama seperti itu, nah, hitungannya. Begitu juga dengan peternakan. Nah, yang umum, tentu saja harta simpanan, uang, ya, deposito, atau giro, surat berharga, dan sebagainya, itu masuk kategori harta simpanan, dan itu nisabnya adalah 85 gram emas harga berlaku. Ya, harga berlaku. Nah, berapa harga emas saat ini? Dikalikan 85 gram, maka itulah nisabnya. Nah, sudah ada pengumuman tahun ini ditetapkan secara nasional. Ya. Karena memang harga relatif sama secara nasional. Itu setara dengan, kalau hitung per bulan, itu 6.700.000 kalau dibuatkan, atau 6.600.000 berapa. Ya, 6.700.000 itu nisabnya. Maka ketika kita mempunyai penghasilan 6.700.000, atau kalau itu simpanan, ya lain lagi. Ini kalau apa istilahnya ini, penghasilan. Ada zakat penghasilan dan jasa, dan itu satu kategori, ya. Maka kita mesti wajib mengeluarkannya 2,5%. Jadi berbeda dengan pertanian yang 5% atau 10%, maka zakat simpanan, zakat harta berupa uang atau emas atau penghasilan, itu 2,5% dengan nisab 85 gram emas tadi. Dan ini yang banyak orang masih sangsi, masih ragu. Kan zaman Rasulullah SAW tidak ada zakat profesi. Memang zaman Rasulullah SAW tidak ada profesi itu. Tapi harus kita ingat bahwa zakat itu selain ada dimensi ibadah mahdhah, ibadah ritualnya, itu ada dimensi sosialnya. Dia ada kaitannya dengan muamalat. Karena berhubungan dengan barang, berhubungan benda yang kita zakatkan. Maka dia berkembang. Zaman Rasulullah SAW sumber-sumber penghasilan terbatas pada zaman itu. Tapi zaman sekarang sudah luar biasa. Ada proses-proses yang menghasilkan dana luar biasa. Ada akuntan, ada dokter spesialis, ada pengacara, macam-macam. Yang itu menghasilkan zaman Rasulullah belum ada. Nah, apakah itu enggak secara umum simpanan? Nah, berbeda sifatnya. Kalau kita punya emas, perang, punya uang, yang itu simpannya, hitungannya jelas. Ya, ada hadisnya, ada ini. Tetapi kalau profesi, nah ini penghasilan. Ya. Penghasilan. Nah, ini memang ada diskusinya di situ, bahkan ada yang menolak secara mentah-mentah. Tetapi biasa kalau dalam masalah fikih pasti ada diskusi. Cuma ketika Badan Amil Zakat Nasional dalam hal ini sebagai lembaga pemerintah telah menetapkan, maka segala diskusi itu dianggap sudah selesai. Ya, kaidahnya idza hakamal hakimu, ya, rufi'al khilaf. Ketika hakim atau pemerintah telah memutuskan, maka segala khilaf itu selesai. Artinya dianggap sudah tidak perlu didiskusikan lagi pada putusan itu, karena dia telah menjadi ketetapan dari pengadilan atau ketetapan dari pemerintah. Nah, pemerintah dalam ini menetapkan bahwa zakat penghasilan dan jasa itu bagian dari zakatnya harus dikenakan, dan itu tentu mengacu kepada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, dari majelis ulama dan sebelum ke lembaga amil zakat itu sendiri. Mungkin ini sebagai pengantar barangkali cukup, ya. Nanti kita bisa diskusikan hal-hal yang perlu diperjelas. Terima kasih ya Ustadz. Saudara pemirsa Cahaya Ramadan TV di Kalimantan Timur, kita sudah dengarkan penjelasan tentang zakat. Kita akan coba berdialog dengan beliau. Tadi beliau panjang lebar menjelaskan tentang zakat mal. Mungkin sedikit Pak, karena ini bulan Ramadan biasanya identik dengan zakat fitrah.
Nanti kita akan bahas lebih dalam zakat mal ini karena ini penting sekedar untuk edukasi kepada seluruh masyarakat. Tapi kalau zakat fitrah sendiri, ketentuan kadarnya ini ditetapkan oleh Basnas atau pihak pemerintah, Pak? Pemerintah setempat. Pemerintah setempat. Ya, Basnas tidak menetapkan kadar zakat fitrah. Jadi patokannya berdasarkan harga berlaku di daerah tersebut. Harga beras yang berlaku di daerah Ya, tersebut. betul sekali. Nah, untuk para muzakinya, orang yang akan mengeluarkan zakat, kan biasanya ada pilihan itu. Betul sekali. Ada 1, 2, 3. Nah, ini bagaimana menyikapinya sebaiknya? Sebenarnya itu adalah apa yang kita makan, seperti itulah yang kita keluarkan zakatnya. Seperti itu. Ya, zakat fitrah. Kalau kita sehari-hari makan beras dengan kualitas super, yang harganya juga super, maka kita membayarnya juga dengan beras yang super, kualitas super, harga super. Tapi kalau yang kita makan sehari-hari itu yang sedang, maka yang kita zakatkan udah yang sedang. Berarti dikembalikan kepada muzakinya. Muzakinya. Okay. Jadi pilihan itu bukan pilihan mana yang enak, mana yang... Kalau yang biasa makan standar tapi pengen mengeluarkan zakat yang tentu super, boleh. Tentu boleh, kalau itu boleh. Kalau mengurangi yang tidak boleh. Yang mengurangi. Karena itu, kalau bicara tentang hak orang, itu dipenuhkan, kalau bisa dilebihkan, itu namanya ihsan. Kalau dipenuhkan, itu namanya standar. Standar ya? Iya. Seperti itu. Nah, sebenarnya kalau secara normatifnya, orang yang mengeluarkan zakat fitrah ini tujuannya sebenarnya apa? Bisa dijelaskan, Pak? Nah, karena kadang-kadang berbeda ini antara tujuan mengeluarkan zakat fitrah atau sama biasanya dengan mengeluarkan zakat harta. Iya. Jadi ini kembali ke filosofi zakat atau maqasidus syariah dari zakat. Tujuan-tujuan syariah zakat. Zakat itu yang utama adalah untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan ya secara keseluruhan diri kita. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah wahai Muhammad, ini nabi yang diperintah oleh Allah Taala untuk mengambil harta orang-orang sebagai zakat. Khudh min amwalihim, ambillah wahai Muhammad sebagian di antara harta mereka shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, dengan mana mereka engkau mensucikan mereka dengan zakat tersebut. Jadi fungsi zakat itu secara keseluruhan untuk mensucikan. Ya. Khusus untuk zakat fitrah itu sebagai pensucian juga sama, ya. Tapi ada tambahan yang digarisbawahi oleh Rasulullah SAW itu sebagai wa tu'matan lil masakin. Ya. Dan untuk memberi makan kepada orang-orang yang miskin. Di hadis lain disebutkan jangan sampai ada orang miskin yang keluyuran mencari nafkah atau bahkan meminta-minta ketika itu. Di hari raya. Hari Idul Fitri. Sedikit saya tambahkan, zakat fitrah itu dikeluarkannya ketika menghadapi hari raya. Ya. Iya. Jadi tanggal 1 Syawal mulai maghrib sampai didirikannya sholat sebelum khutbah dimulai. Sebelum khatib naik mimbar. Itu masanya. Tetapi tentu sangat sulit secara teknis untuk bersedekah atau mengeluarkan zakat fitrah di hari-hari seperti itu. Hebat sekali. Maka para ulama sepakat, hampir seluruh ulama tanpa kecuali, itu dibolehkannya ditakjil. Ditakjil maksudnya dipercepat. Kapan masa mempercepat? Masa percepatan itu adalah tanggal 1 Ramadan sampai tanggal habis Ramadan. Gitu. Ya, jadi ketika sudah masuk Ramadan maka kita sudah boleh mengeluarkan zakat. Karena ada yang berkeyakinan, Ustadz, afdolnya mengeluarkan zakat fitrah itu mepet. Di malam. Ada memang yang takbir, berpendapat seperti itu dan itu ada acuannya. Secara normatif bisa dibenarkan. Artinya bisa diterima bahwa makin dekat dengan waktu wajibnya itu makin utama. Artinya kalau mempercepat jangan jauh-jauh. Itu dari sisi normatif. Tetapi realitasnya
itu sangat tergantung dengan konteks, kebutuhan dan kemungkinan kita bisa mengelola dengan baik. Kalau tidak terkelola dengan baik, apalagi tak tersalurkan karena mepet, maka menjadi masalah. Ya, dan betul. itu tidak ada keutamanya namanya tak tersalurkan. Ya. Padahal itu harus segera disalurkan sampai tidak sampai lewat tanggal 1 Syawal. atau tidak Khatib sampai naik lewat mimbar. khotib naik mimbar. Ya, Karena ya. kata Rasulullah SAW, kalau khotib sudah naik mimbar itu nilainya bukan lagi zakat tapi sedekah biasa. Sedekah biasa ya. Ya, berarti dia bersedekah tapi kewajiban zakatnya nggak tertunaikan. Nah, kan? Ya. Baik, semakin menarik nih Ustadz. Iya. Saudara pemirsa, perbincangan kita dengan Pak Ustadz Miswan Tahadi berkenaan dengan zakat ini semakin menarik. Kita akan lanjutkan setelah kita saksikan tayangan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ada tamu, Pak. Ini ada bantuan ini. Terima kasih Pak, bantuannya Pak. Ya, mari. Ya. Kita dapat bantuan. Iya nih, Mas. Apa nih? Wah, dapat minyak. Alhamdulillah. Tahun ini kembali kita melaksanakan ibadah puasa dalam keterbatasan. Namun kondisi sekarang jauh lebih baik dari tahun lalu. Kota kita saat ini telah keluar dari zona merah. Jangan terlena, terus bebaya disiplin dalam protokol kesehatan. Kita ingin seluruh warga Samarinda selalu sehat, diiringi roda ekonomi yang terus berputar, dan ibadah tetap berjalan. Saya, Dr. Haji Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Saya, Dr. Haji Rusmadi, Wakil Wali Kota Samarinda, Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah kita bisa bersama meraih kemenangan. Saudara pemirsa Cahaya Ramadan TVRI Kalimantan Timur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas tema berkenaan dengan zakat bersama Ustadz Miswan Tahadi, Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan berkenaan dengan pengelola zakat. Tadi kan sampai ke amil ya, Ustadz ya. Iya. Yang sempat saya sebutkan tadi ada amil yang menutup penerimaan zakat itu di malam takbir. Mungkin sebelumnya sudah menerima banyak sekali. Iya. Nah, ada istilah lagi di masyarakat dengan UPZ. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, UPZ itu unit penghimpun zakat atau unit pengumpul zakat. Ini undang-undang yang menetapkan. Jadi Basnas itu didirikan atas dasar undang-undang. Kalau yang sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Ya. Sebelumnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Nah, di dalam undang-undang itu Basnas baik tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota itu
diperbolehkan ya bisa membentuk unit pengumpul zakat, misalnya UPZ. Unit pengumpul zakat ini ada di instansi, ada di lembaga-lembaga ya yang membantu Basnas dalam menghimpun zakat. Bukan bersifat teritorial, Ustaz. Maksudnya wilayah kecamatan, UPZ kecamatan, UPZ kelurahan. Bisa di kecamatan juga, di setiap kecamatan biasanya ada UPZ-nya. Ada, Tapi ya? di kantor kecamatan itu. Ini fungsinya untuk membantu mengumpulkan zakat, terutama di lingkungan karyawan di lembaga-lembaga tersebut. Ya, misalnya di dinas pendidikan. Ya. Di situ ada pejabat-pejabat dinas, di situ ada guru-guru di bawah dinas. Nah, zakatnya melalui UPZ itu. Oh, Bisa melalui UPZ itu. baik. Baik, Ustaz. Saya kembali lagi ke zakat fitrah tadi, Ustaz. Nah, berkenaan dengan zakat fitrah ini, banyak pengelola zakat yang di level masjid, level musola dan sebagainya ini, pemahamannya orang-orang yang mustahik menerima zakat fitrah. Ini zakat fitrah, Ustaz, bukan zakat mal. Masih tidak sama standarnya. Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Iya, memang ini bagian dari perjalanan panjang pemahaman dan penghayatan, kesadaran dan amaliyah zakat di tengah-tengah masyarakat. Ya. Aslinya zakat fitrah itu dikeluarkan kepada orang-orang miskin. Ya, kepada orang-orang miskin. Ya. Tidak untuk yang lain-lain. Tetapi pemahaman umum masih menyamakan bahwa zakat fitrah juga ada hak amil untuk amil, ada untuk fisabilillah, untuk ibnu sabil dan seterusnya sebagaimana yang ada dalam surat At-Taubah. Ya itu. Jadi sehingga sebagian saja untuk fakir miskin. Nah, sebagian lagi untuk pembangunan masjid, sebagian lagi untuk pembangunan madrasah. Nah, ini yang kurang tepat dari sisi ini. Itu untuk orang miskin. Nah, untuk yang lain-lain itu di zakat mal nanti. Di zakat mal. Ya. Jadi apa? Nah, kemudian terkait dengan ambil sendiri juga, memang kita insya Allah akan berkembang ini. Masyarakat juga semakin tercerahkan dan seterusnya. Nanti pemahaman akan semakin baik. Pada umumnya pengelolaan zakat kalau sifatnya itu kepanitiaan di masjid-masjid, maka sekian banyak orang yang terlibat. Ya, sekian mulai dari pengurus masjid terlibat ambil ke semuanya, ditambah dengan remaja masjid ikut semuanya. Terus unsur warga juga terlibat, Pak RT apa dan sebagainya. Sehingga panitia ini banyak sekali. Nah, ketika disebut itu sebagai amil, semua kemudian mendapat hak. Pengurus masjid dapat sekian, ketua sekian, ini sekian. Akhirnya dana yang harusnya untuk kaum miskin ini sudah kemana-mana. Nah, ini yang kurang tepatnya pengelolaan zakat kita. Nah, seperti apa? Nah, kalau dalam konsep yang sudah dibakukan dalam undang-undang, masjid-masjid itu mesti menjadi UPZ. Harusnya. Iya, mesti menjadi UPZ. Nah, nanti ada pengurus UPZ yang baku, yang akan mengelola itu. Nah, dia sebagai amil, kalau sudah sebagai UPZ ditetapkan oleh ini. Nah, ditetapkan oleh Basnas bahwa dia adalah UPZ. Nah, itu secara apa istilahnya normatif dia adalah amil. Nah, mereka lah yang bertugas. Panitia-panitia penerima zakat di level masjid musola ini juga bukan hanya menerima zakat fitrah, Ustaz. Ada muzaki yang datang, berniat memang mengeluarkan zakat mal. Nah, ini kan sehingga apakah bisa jadi tumpang tindih? Yang diterima itu bagaimana? Karena ini panitia zakat fitrah sebenarnya. Iya, ini memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi, tingkat pemahaman, penghayatan, termasuk juga kebiasaan. Pemerintah secara apa istilahnya resmi mengelola zakat itu baru setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 35
8 tahun 1999. Jadi belum lama. Baru sekitar 23 tahun yang lalu. Ya. Nah, sejak itu baru kemudian negara secara resmi mengelola. Diperbarui dengan Undang-Undang 23 tahun 2011. Semakin kokoh posisinya. Dan itulah yang bisa dianggap sebagai amil dalam pengertian sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum biha wa tuzakkihim biha tadi. Ambillah wahai Muhammad. Wahai Muhammad di sini nabi sebagai pemimpin. Ya, bukan sebagai penyampai wahyu, tapi nabi sebagai pemimpin umat. Nah, sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam diteruskan oleh Abu Bakar Siddiq dan para khalifah setelahnya, dan ketika kita sudah membentuk negara-negara seperti yang ada sekarang, maka negara lah yang berkewajiban untuk mengelola itu. Jadi khud itu negara. Nah, orang yang ditetapkan oleh negara itulah yang kemudian menjadi amil yang sesungguhnya menurut kriteria ini. Apakah yang mereka tidak bisa disebut amil? Bisa saja mungkin. Tetapi bagaimana dengan evaluasinya, evaluasi kinerjanya, evaluasi keuangannya dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksud tadi, edukasinya Ustaz. Betul. Nah, nanti bisa tercampur antara ini orang mengeluarkan zakat fitrah dengan yang zakat mal. Betul sekali. Nah, kan karena dulu itu belum ada ditangani secara langsung oleh pemerintah, diserahkan kepada masyarakat, maka tentu inisiatif masyarakat dan kebiasaan itu yang berlaku. Apalagi zaman dulu-dulu. Sebelum era kemerdekaan kan para tokoh itu yang mengelola, pengurus masjid itu juga malah jarang-jarang. Ya. Kita tidak bisa meniadakan karena menihilkan peran mereka ya. Pasti itu luar biasa dan bagian dari amal soleh yang sudah benar gitu. Ya. Tetapi kita kan harus semakin benar, semakin baik, semakin punya pijakan. Nah, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 itu dalam rangka untuk mengokohkan itu, termasuk dalam hal ini semua pengelolaan keuangan umat, ya, wabil khusus zakat, mesti zakatnya mas sedekah, di dalamnya mesti terkontrol, terevaluasi, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara syariah maupun secara publik. Ya. Nah, Basnas dan LAS itu mendapatkan amanah tentang ini. Nah, yang tidak dalam jaringan Basnas, yang bukan UPZ, istilahnya itu panitia bentukan. Ini belum ada apa istilahnya itu. Posisinya di mana dalam konteks pertanggungjawaban publiknya. Ya. Nah, tugas Basnas membina mereka dan bagaimana mereka kemudian menjadi UPZ. Sementara ini baru kita evaluasi dari sisi kita, belum kita evaluasi bersama-sama dengan mereka. Mudah-mudahan semakin ke depan semua itu menjadi UPZ sehingga semua apa yang telah dihimpun itu tersalurkan secara tepat sesuai dengan syariat sekaligus bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Nah, kemudian zakat fitrah itu penjelasan Ustadz tadi boleh didahulukan ya. Tidak mesti harus di malam 1 Syawal. Jadi itu landasannya apa Ustadz? Itu ditakjil. Ini ijtihad para ulama. Oh, ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama. Jadi boleh ditakjil itu. Mengantar beras tadi atau uang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita antar sendiri kepada orang miskin, oh itu sana kita orang miskin, kita antari. Kalau malam itu baru kita antar, mungkin kita kesulitan. Apalagi kalau kita ada kesibukan, apalagi kalau kita kemudian punya kewajiban-kewajiban yang lain yang harus ditunaikan, akan menjadi sulit kalau tidak ditakjil. Maka takjil itu solusi yang paling sesuai dengan syariat. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya siapa saja yang harus mengeluarkan zakat fitrah ini Ustaz? Nah, zakat fitrah itu wajib atas setiap orang, atas setiap jiwa yang sudah hidup atau masih hidup ketika tanggal diwajibkan zakat. 1 Syawal dari maghrib sampai khatib naik mimbar. Jadi ketika ada bayi lahir di malam takbir itu, maka dia harus dihitung sebagai jiwa yang dizakati. Ya, dan ada orang yang meninggal dunia ketika malam takbir itu,
Ya. Jadi dia sudah masuk di sebelum apa namanya? Bukan ketika Ramadan. Ya. Nah, ketika zakat, ketika malam 1 Syawal Ya. meninggal dunia, maka dia masih dihitung. Harus mengeluarkan. Dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakat. Karena ini banyak yang belum dipahami nih, Ustaz. Ya. Bayi yang lahir di malam Masuk. takbir itu kan Malam biasa takbir namanya sudah masuk, ya. dikasih nama Fitri ya. Ini berarti kan hari raya Idul Fitri Hari raya mungkin Idul lahirnya. Fitri, Kan. ya. Apalagi kalau bisa, kecuali dia mungkin lahirnya setelah selesai sholat Id. Setelah salat Id, dia tidak kena. Tidak kena. Ya, tidak wajib zakat. Kalau masih hidup sampai zakat Idul Fitri yang akan datang Baru keluar. baru kena wajib. Gitu. Baru kena wajib. Nah, ketentuan berkenaan dengan kadar zakat fitrah tadi dari Kemenak masing-masing kabupaten kota itu, apakah melakukan survei dulu ke lapangan sehingga dapat menentukan kadar Ya, zakat fitrah? normalnya seperti itu. Dan kita yakin pastinya dengan survei harga. Nggak mungkin, enggak. Biasanya itu Kemenak tidak menetapkan sendiri. Tapi di situ ada unsur dari pemerintah setempat, dinas perdagangan, terus unsur majelis ulama. Ya, Biasanya bahkan juga ada unsur dari ormas, dilibatkan. ya, wakilan Muhammadiyah, wakilan NU atau ormas lain yang ada di situ, Hidayatullah atau yang lain. Biasanya semua dikumpul untuk kita menetapkan zakat fitrah. Nanti semua bicara, dari dinas perdagangan bicara Ya. harga gini segini, terus nanti yang dari unsur majelis ulama akan bicara patokan dasarnya segini, kalau dikonversi begini. Nah, baru setelah itu diputuskan. Rata-rata seperti itu. Dalam konteks zakat fitrah ini peran Basnas ini apa, Ustaz, di situ? Untuk zakat fitrah, bukan Untuk zakat fitrah sebenarnya Basnas tidak banyak berperan. Oh, tidak banyak berperan. Iya. Ustaz. Kecuali kalau memang itu dibayarkan ke Basnas, maka menjadi amanah bagi Basnas untuk menyalurkannya. Basnas tetap membuka untuk Basnas tidak- penerimaan zakat Intinya fitrah. Basnas ini membantu masyarakat memudahkan menunaikan kewajiban zakat, apakah zakat fitrah atau zakat ini. Cuma kewajiban asasi kita itu mengelola zakat, terutama yang zakat mal. Ya. Zakat fitrah tertentu masuk di dalamnya, tetapi bukan sebagai apa istilahnya, dianggap bukan utamanya. Bukan utamanya. Bukan utama. Tapi penerima zakat fitrah, saya ulang pertanyaan saya yang tadi, Ustaz. Penerima zakat fitrah kebetulan juga menerima zakat mal. Nah, ini cara pengelolaannya ini yang belum banyak diedukasi kepada Ya. panitia Ini tersebut. tugas Basnas memang, pencerahan kepada masjid-masjid, kepada ini. Dan ini terus kita lakukan. Kita himbau masjid-masjid untuk segera membentuk OPZ. Ya. Nah, kalau masjid provinsi, kalau di sini alhamdulillah semua sudah membentuk OPZ. Di masjid tingkat provinsi itu di Islamic Center, Ya. di Masjid Nurul Mukminin, Pemprov, sama Darussalam. Itu ada UPZ-nya, Ustaz. Ada masjid semuanya. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan kita. Nah, banyak masjid yang belum, biasanya itu di bawah koordinasi kabupaten kota. Oh, seperti itu ya. Iya, jadi nanti induknya UPZ yang menginduk ke Basnas kabupaten kota. Nah, zakat mal yang diterima oleh panitia zakat fitrah Iya. di bulan suci Ramadan sampai dengan malam 1 Syawal itu, apakah bisa diserahkan pengelolaannya digabung menjadi zakat fitrah seperti itu, Ustaz? Aslinya berbeda. Aslinya berbeda. Kan Karena ini kebanyakan kan pengelolaan gitu. panitia penerima zakat fitrah ya udah digabung jadi satu. Iya, itu mudahnya. Iya, makanya sesuatu yang kita demi mudahnya semata-mata, Ya. ya belum tentu benar nanti secara Ya, betul. ini, karena itu ada alokasi yang bukan benar salah, tapi tepat dan tidak tepat. Ya, betul. Baik. Daripada tepat dan tidak tepat. Karena ada pesan yang besar dalam penunaian zakat ini, yaitu pengentasan kemiskinan. Ya, betul. Itu yang paling utama, Baik. pengentasan kemiskinan. Nah, kalau dikelolanya tidak dalam kerangka yang betul-betul komprehensif, dengan manajemen yang bagus, yang akuntabel, yang transparan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik, itu kan menjadi tanda tanya. Oke, baik, Ustaz. Oke. Saudara pemirsa,
kita akan lanjutkan perbincangan kita tentang zakat bersama Ustadz Miswan Tahadi setelah kita menyaksikan tayangan berikut ini. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Keluarga sehat Samarinda. Tips agar bugar dan sehat selama berpuasa. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Minum air putih 8 gelas per hari. Konsumsi makanan bergizi, seimbang, karbohidrat, protein, dan serat. Jangan melewatkan sahur, karena tubuh perlu energi dari makan sahur. Hindari makanan berlemak dan kadar gula yang tinggi, karena membuat tubuh cepat lapar. Kami tim penggerak PKK Kota Samarinda mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga pada Ramadan tahun ini kita termasuk hamba yang mendapatkan ridhonya. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Ramadan bulan mulia. Ramadan bulan ampunan. Ramadan bulan dikabulkannya doa. Kami tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Timur mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan bulan puasa Ramadan. Saatnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Sucikan hati agar puasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan, dan semoga Ramadan kali ini membuat kita bisa lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Saudara pemirsa Cahaya Ramadan TPRI Kalimantan Timur yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen ini khusus berkenaan dengan zakat mal atau zakat harta yang juga sebaiknya tetap ditunaikan oleh semua kaum muslimin walaupun tidak mesti harus di bulan suci Ramadan atau di bulan Syawal. Kita lanjutkan perbincangannya bersama narasumber kita Ustadz Miswan Tahadi, Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Baik, berkenaan dengan zakat mal, kita beralih segmen Ustaz. Mudah-mudahan bisa tersampaikan edukasi ini. Zakat mal ini sebenarnya siapa yang harus mengeluarkan kewajiban mengeluarkan zakat mal ini? Walaupun nisabnya sudah disebut tadi Ustaz. Nisabnya ada beberapa ukuran 85 gram emas, kalau uang kan ada haulnya juga. Nah ini betul sekali. Secara umum siapa yang harus mengeluarkan? Setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi setiap muslim yang memiliki harta yang telah mencapai nisab dan ada hubungannya dengan haul tadi. Kalau itu berupa harta simpanan
ya, maka dia sampai haul 1 tahun. Misalnya bulan Ramadan ini kita memperoleh atau kita menyimpan, nanti nyampe tiba Ramadan berikutnya maka sudah wajib keluar. Kalau bulan Syawal dia menyimpan, maka nanti mengeluarkannya juga bulan Syawal. Tidak bisa bulan Ramadan. Ya. Apakah tidak sah? Zakatnya tetap sah saja, tapi dia telah melanggar waktu 1 haul. Jadi mesti dibayar bulan Syawal. Syawal. Kalau biasa Sya'ban. Sya'ban ya. Jadi kalau bulan Syawal menyimpan, kemudian bulan Ramadan dikeluarkan, itu boleh. Ya. Ya. Saya ralat ya tadi. Jadi Sya'ban. Karena kita memilikinya mulai bulan Sya'ban, maka dikeluarkannya di bulan Sya'ban. Ya. Jangan ditunggu Ramadan. Ya. Okay. Kecuali kalau kita belum haulnya, tapi kita keluarkan, ya boleh kita keluarkan. Didahulukan ya. Iya. Iya. Nah, berkenaan dengan tadi, setiap orang yang memiliki harta. Setiap orang yang memiliki. Saat ini, kalau di Kalimantan Timur banyak orang yang memiliki sawit, perkebunan sawit dan sebagainya. Ustadz tadi menjelaskan tentang hasil pertanian dan sebagainya. Kayaknya hal itu memang harus perlu edukasi yang lebih panjang seperti itu. Yang sederhananya tadi emas, memiliki emas. Emas apakah termasuk perhiasan di sini, Ustaz? Iya. Iya. Emas perhiasan yang dipakai hari-hari, setiap hari. Iya, itu ada ininya sendiri. Ada ketentuan sendiri. Ketika kita emas perhiasan itu, kapan kita memiliki, itu dikeluarkan dulu. Dikeluarkan. Dia bukan simpanan. Iya, dia memang perhiasan. Kalau emas antam simpanan ya, Ustaz. Nah, kalau emas antam yang seperti emas apa sekarang ini? Ya, emas antam atau emas dalam konteks sebagai apa ya, tabungan seperti atau dinar sekarang ini ya, Ustaz. Iya, itu statusnya sama dengan uang, sama dengan surat berharga. Nah, itu dikeluarkan dalam 1 haul. Patokannya apakah sesederhana itu ya, Ustaz? Contohnya tadi, surat berharga apakah dikonversi dengan emas yang 85? Ya, semua. Seperti itu ya, Ustaz ya. Semuanya sesederhana surat berharga, ya sederhana, dan memang Islam itu tidak rumit. Ya, tidak rumit. Setiap ada kerumitan, di situ ada jalan keluarnya. Ya. Tentu harus diketahui jalan-jalan keluarnya. Ada wilayah yang namanya ijtihad. Yang berijtihad tentu saja para ulama. Nah, kita dalam hal ini mengikuti ijtihad para ulama. Ya. Jadi kalau saya kembalikan, emas perhiasan tadi ada hitungannya sendiri ya, Ustaz ya. Ya. Yang dipakai sehari-hari yang bisa susut berbeda dengan emas yang disimpan. Ya. Patokannya apakah sama ukurannya, apa namanya? Ya, sama. Timbangannya tadi? Ya. Tetap sama ya, Ustaz ya. Seperti itu ya. Betul. Nah, berkenaan dengan patokan yang lainnya, uang misalnya, Ustaz, uang yang disimpan itu apakah memang harus tersimpan 1 tahun senilai emas 85 gram lebih, atau uang ini yang berputar? Ini memang ada wilayah-wilayah yang masuk wilayah hukum, dan kemudian ada wilayah-wilayah yang namanya ketaatan yang melebihi dari sekedar hukum. Ya. Kadang simpanan kita itu bertambah dan berkurang. Ya, itu. Ya. Jadi, nah, kalau haulnya seperti apa? Dihitung ketika tiba haul, berapa jumlahnya. Walaupun pernah lebih dari nisab, tapi ketika sampai di haulnya tidak sampai nisab, ya berarti dia tidak kena. Ya, tidak kena. Nah, itu kalau dari perdagangan juga begitu. Yang dihitung dalam perdagangan itu aset kita. Aset kita. Dan ini memang ada perubahan-perubahan pola dalam perdagangan zaman Rasulullah SAW. Yang hampir seluruhnya kalau zaman dahulu itu barang. Ya, kalau sekarang kan perdagangan tidak mesti barang. Dan orang bisa berdagang tanpa aset. Nah, maka dia masuk kriteria zakat penghasilan nanti. Zakat penghasilan. Masuk di zakat. Belum dia berdagang. Iya. Karena dia memperdagangkan apa yang tidak pakai aset. Ya. Bisa orang
zaman sekarang cukup hanya sebagai reseller. Ya. Reseller nggak punya aset, nggak punya ini, hanya dia menjual. Maka dia berbisnis, berusaha yang menghasilkan uang. Nilai tambah, maka penghasilannya itu yang dihitung, bukan asetnya. Dia tidak masuk kategori perdagangan murni, dia sudah perdagangan jasa, bukan barang-barang maksudnya. Ya, betul. Dia lebih kepada perusahaan jasa. Nah, itu dalam apa istilahnya, klasifikasi zakatnya dia masuk ke zakat penghasilan. Hitungannya kalau penghasilannya mencapai nisab, kalau dihitung 1 tahun 85 gram emas, maka dia mesti membayar zakatnya. Nah, zakat penghasilan. kalau pegawai negeri dan selevelnya seperti Ustaz, ada penyebutan tadi Ustaz menyebut zakat profesi. Iya. Ini kan tidak mencapai haul, tetapi setiap bulan terpakai untuk kebutuhan rumah tangga dan sebagainya. Sebutan zakat profesi itu populernya, sederhananya masyarakat menyebut zakat profesi. Kalau secara resmi dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat, ya itu zakat penghasilan dan jasa. Zakat penghasilan dan jasa itu masuk kategori itu. Nah, dan ya memang tidak salah kalau disebut zakat profesi kan diperoleh atas profesi tertentu. Ya. Nah, itu pengelolaan jasa bukan hanya profesi saja. Perdagangan atau apa yang kita peroleh sebagai jasa bukan profesi masuk. Dan itu macam-macam. Karena profesi itu ada pengertian agak tertentu. Jadi zakat penghasilan dan jasa. Nah, kalau penghasilan PNS atau ASN itu sudah mencapai nisab, menghitungnya itu tadi. Kalau 1 tahun penghasilan kita itu setara dengan 80. atau lebih 85 gram emas, maka kita sudah wajib zakat. Kapan bayarnya? Nah, bayarnya memang bisa 1 tahun, tapi kalau dalam arahan dan himbauan ini bagusnya dibayar per bulan. Ya. Bahkan ada Syekh Qurtubi itu menyebutkan bahwa penghasilan dari profesi seperti itu, jasa, itu dikeluarkan ketika menerima. Ya. Dikeluarkan kita menerima. Jadi misalnya bulan ini kita menerima, maka bulan itu pula kita mengeluarkan. Dikiaskan dengan pertanian yang dikeluarkan ketika dia panen. Nah, mungkin ada profesi-profesi termasuk ASN tadi, personalnya ingin mengeluarkan seperti itu Ustadz. Sementara di instansi yang di mana dia bekerja itu tidak ada UPZ. Kemana? Apakah harus secara pribadi mengeluarkan zakat hartanya itu? Iya, kalau tidak ada pengelola di situ, ya mau tidak mau pribadi harus berinisiatif. Berinisiatif untuk kemana zakatnya. Nah, kalau sudah terkelola dalam satu sistem yang, apalagi kalau sudah payroll system gitu, enak kita. Cukup hanya sekali berniat, sekali tanda tangan bahwa potong nanti gaji saya, potong zakatnya setiap terima, maka dia sekali tanda tangan sudah niat untuk seterusnya. Nah, itu. Simple, mudah, dan dia nggak apa istilahnya, ya nggak repot-repot. Karena seperti profesi yang biasa, contohnya saya, setiap melakukan pekerjaan kan saya terpotong dengan pajak penghasilan. Nah itu. Sehingga karena saya mempunyai nomor pokok wajib pajak NPWP. Nah, 2 hal yang berbeda. Jadi pajak sendiri, zakat sendiri. Atau nanti akan ada NPWZ, Ustaz? Ada. Nah, memang itu. NPWZ ada. Ada, sudah. Iya. Jadi setiap orang, tugas kami untuk mensosialisasikan dan mendaftar para muzaki. Nah, para muzaki yang terdaftar itu kita beri namanya NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Iya. Nomor pokok wajib. Semua bisa, dan sudah kita edarkan, sudah ribuan, sudah. Sudah, seperti biasa. Nah, ada yang dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2001 itu, bahwa zakat itu menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Ya, maka idealnya mestinya zakat ditunaikan, setelah terpotong zakat baru dihitung pajaknya. Mestinya begitu. Nah, itu sebagusnya itu idealnya begitu. Makanya ini menghendaki atau mengharuskan adanya sistem yang rapi. Dan ini yang sedang kita bangun dari
upaya-upaya kita supaya sistem itu semakin baik. Kita upayakan itu payroll system bagi teman-teman ASN ya, payroll system, dan dipotong pajak, baru kemudian potong zakat, baru kemudian dipotong pajak. Oke. Setelah kena pajak. Itu kalau itu ideal dari sisi undang-undang juga pas, dari sisi kewajiban juga tertunaikan. Ya, betul. Untuk hati-hatian tetap mengeluarkan zakat. Baik Ustadz, kita sudah memahami penerimaan zakat mal yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh para muzaki. Nah sekarang pemirsa TVRI juga pengen mengetahui nih, pendayagunaan zakat harta yang diterima oleh Basnas di setiap daerah. Bagaimana pengelolaannya, termasuk yang di Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali yang perlu pemirsa sekalian memahami. Ada 2 sasaran penyaluran. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan fukara atau orang-orang fakir yang memerlukan penyambung hidup sehari-hari. Nah ini ada contoh namanya yang penyaluran konsumtif. Ya, ini bentuk yang konkret adalah penyaluran para lansia, penyaluran kepada orang-orang yang banyak diantaranya untuk kebutuhan kontrak rumah, kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa terpenuhi. Dan itulah Basnas hadir untuk memenuhi itu. Tentu menyalurkan zakatnya para muzaki. Yang kedua, pendayagunaan atau pemberdayaan masakin, orang-orang miskin. UMKM yang hidup segan mati tak mau. Oh, ekonomi umat ya? Ya, untuk ekonomi umat. Nah ini kita bagaimana supaya mereka berdaya sampai pada tingkat dia menjadi muzaki. Ya, dia menjadi muzaki, bahkan bisa sebanyak-banyaknya dia muzaki dengan sebanyak-banyaknya dia maju. Untuk kebutuhan beasiswa. Ya. Ya. Dan program-program yang memang kita setting untuk pemberdayaan jangka panjang. Ada program namanya ZCD. ZCD itu Zakat Community Development. Nah, Zakat Community Development ini ada di setiap kabupaten kota. Itu disupport oleh provinsi, disupport juga oleh pusat. Bentuknya apa? Bantuan tunai atau simpan pinjam? Itu namanya ada sekelompok masyarakat di satu tempat. Di situ punya usaha apa? Banyak diantaranya itu ada peternakan sapi. Ya, kita sumbang sapinya, kita beri dana untuk membuat kandangnya, kita edukasi bagaimana supaya biar berkembang dan seterusnya. Di situ juga kita berikan semacam pencerahan setiap saat, pengajian apa dan sebagainya. Jadi ada wilayah-wilayah kerja dari sisi tempat, ada komunitas. Nah, di situ kita bina ekonominya, kita bina kehidupan kesehariannya, ibadahnya kita bina, termasuk juga kita arahkan pendidikan bagi anak-anak mereka dan seterusnya. Jadi sampai komunitas ini menjadi komunitas yang berdaya. Zakat community development. Kita cover salamin termasuk kesehatannya. Ini di setiap kabupaten kota ada. Ya. Ya. Kemudian ada di bidang-bidang tertentu. Bagi pedagang barang-barang sehari-hari, retail, yang biasanya ada toko-toko kelontongan atau eceran. Ini hidup segan mati tak mau. Nah itu yang kita support. Ada namanya Zakat Mat, ZMat. Ini program nasional di daerah-daerah sudah ada, walaupun ini relatif baru, belum banyak. Tapi di Kaltim yang sudah menjadi percontohan itu di Bontang yang sudah tumbuh. Kemudian jadi di daerah-daerah masih sentuhan. Ini sifatnya bantuan atau pinjaman? Bantuan, bukan pinjaman. Oh. Bantuan. Jadi kalau mereka pinjaman mereka juga tidak mungkin bisa pinjam, Ustaz. Tidak punya gunaan, apalagi ke bank mereka tidak punya. Nanti mekanismenya yang ini. Tapi yang jelas itu bantuan. Kita bantu mereka sehingga dia tumbuh. Nah untuk bisa tumbuh itu bukan hanya kita bantu dana, tapi kita bantu manajemen, kita kasih komputer aplikasinya. Jadi semua aplikasi, bahkan kita sediakan DC-nya, distributor center yang mensuplai ini sehingga bisa bersaing dari sisi harga. Ini. Kalau di Bontang sudah relatif bagus, berjalan bagus, dan ada 70 ZMat di kota Bontang sudah ini. Ini tahun ini kita sudah mulai akan bawa ke yang lain, ya.
di kabupaten-kabupaten lain. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, saudara pemirsa Cahaya Ramadan. Di penghujung acara ini saya mempersilakan narasumber Al-Ustadz Miswan Tahadi untuk memberikan satu kesimpulan singkat 1-2 menit berkenaan dengan pembahasan kita kali ini. Saya persilakan. Terima kasih para pemirsa yang berbahagia di mana saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima puasa kita, dan mari ya puasa kita, salat kita menjadi sempurna dengan zakat kita juga. Maka mari kita tunaikan zakat dengan sebaik-baiknya, dengan semestinya. Kita ketika tidak paham, mari bertanya kepada ahlinya. Datang ke Basnas di mana Anda berada, konsultasikan zakat Anda, sampaikan penghasilan Anda atau harta Anda, nanti akan dibantu menghitungnya kalau kita kesulitan. Insya Allah kita hadir, Basnas hadir dalam rangka untuk membantu masyarakat menunaikan kewajibannya, sekaligus juga membantu masyarakat yang membutuhkan untuk menerima saluran dari zakat, infak dan sedekah Bapak-bapak dan Ibu-ibu pemirsa sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Tetap sehat. Amin. Di suasana saat ini. Saudara pemirsa Cahaya Ramadan, demikian perbincangan menarik berkenaan dengan zakat bersama narasumber saya Bapak Al-Ustadz Miswan Tahadi, Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Saya bersama seluruh kerabat kerja Cahaya Ramadan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.